count 'em. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang komoditas kelapa. Perkenalkan dulu, nama aku Neneng Nur Hidayah dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini di video kali ini aku akan bahas tentang komoditas kelapa. Ada 4 poin yang akan aku bahas. Yang pertama tentang data permintaan dan produksi dari kelapa itu sendiri. Yang kedua ada potensi produksi dan peluang pasar setelah adanya pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini. Yang ketiga, kebijakan dari pemerintah sebagai solusi atas komoditas kelapa. Yang keempat yaitu tentang strategi yang harus dilakukan untuk komoditas kelapa ini setelah adanya COVID-19 atau virus corona ini. So, jangan kemana-mana, mari kita simak videonya bersama-sama. Riau adalah provinsi di Indonesia yang dinobatkan sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia. Percaya nggak? Lihat aja, kelapanya banyak banget di video itu. Lahan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir ini luasnya mencapai 400.000 hektar dengan hasil produksi miliaran butir per tahunnya. Secara garis besar, produk kelapa dapat dibagi menjadi 2, yaitu kelapa segar dan kopra. Kelapa segar umumnya digunakan untuk konsumsi rumah tangga seperti pembuatan santan. Kelapa muda dalam bentuk segar dan bahan pembuatan minyak kritik secara sederhana. Selain konsumsi rumah tangga, kelapa juga merupakan bahan baku industri seperti pembuatan minyak goreng. Permintaan terhadap kelapa segar dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kelapa segar meningkat sebesar 40,5%. Selain konsumsi rumah tangga, kelapa juga digunakan sebagai bahan baku industri. Penyerapan bahan baku industri dalam bentuk kelapa juga terus mengalami peningkatan. Dalam produksi kopra, sebelum tahun 70-an, Indonesia merupakan pengekspor kedua terbesar di dunia setelah Filipina. Namun demikian, pada tahun 1972 sampai 1973 terjadi suatu titik balik dan Indonesia menjadi pengimpor kopra. Kekurangan kopra dalam negeri ini tidak lepas dari pesatnya pertumbuhan industri dalam negeri selain kondisi tanaman kelapa itu sendiri. Permintaan terhadap kopra, terutama dari industri minyak, terus meningkat. Komoditas kelapa masih mempunyai neraca perdagangan yang positif, serta mempunyai rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan sekitar 3,28% pada tahun 2014 sampai 2017. Kebijakan pemerintah dalam mendukung agribisnis kelapa selama ini masih sangat terbatas. Pada komoditas ini belum pernah diberlakukannya kebijakan harga output price policy. Penentuan harga jual output selama ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Status komoditas yang bukan merupakan kebutuhan dasar dan tingkat penggunaan per kapita yang relatif rendah dapat menjadi faktor penjelas belum adanya urgensi. Jadi untuk produksi kelapa sendiri ini setelah adanya COVID-19 ini mengalami penurunan. Kenapa? Karena biasanya produk kelapa atau komoditas kelapa ini dilakukan ekspor ke negara Filipina. Sekarang tidak bisa karena adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk strategi yang dilakukan pemerintah yaitu 1.
strategi pada subsistem hulu, yang kedua strategi pada subsistem produksi, yang ketiga yaitu strategi pada subsistem pengolahan hasil, yang keempat strategi pada subsistem pemasaran kelapa, yang kelima strategi pada subsistem kelembagaan pertanian.